Tentunya kalian setuju jika semua sistem yang ada di dalam tubuh kita memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dan sistem reproduksi manusia. Yuk kita sama-sama simak video ini sampai selesai ya. Jadi, seperti sistem lainnya, sistem reproduksi pada manusia terdiri atas rangkaian organ dan juga zat. Organ dan zat ini saling berinteraksi untuk mendukung proses perkembangbiak. Nah, jadi sesuai namanya, sistem reproduksi pada manusia berperan penting dalam kelangsungan hidup dan juga regenerasi umat manusia loh. Proses reproduksi diawali dari proses seksual, yaitu ketika sel sperma bertemu dengan sel telur melalui hubungan seksual. Selama proses seksual, organ reproduksi menghasilkan kelenjar dan hormon yang bekerja secara spesifik sesuai dengan fungsinya. Misalnya, sistem reproduksi pria yang dapat memproduksi dan menghantarkan sel sperma kepada sel telur untuk dibuahi pada sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi pada manusia ini bekerja saling melengkapi satu sama lain. Berikut penjelasan lengkapnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang alat dan sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pada pria terdiri dari organ reproduksi eksternal dan juga organ reproduksi internal. Sebagian besar organ reproduksi pada pria berada di luar tubuh, yaitu meliputi yang pertama ada penis. Penis ini adalah organ vital pada pria yang juga berfungsi sebagai saluran kencing. Penis ini terdiri atas 3 rongga yang berisi jaringan spons dan dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongga-rongganya mengandung banyak pembuluh darah dan saraf perasa. Penis ini juga sebagai media dan saluran sperma saat proses seksual. Lalu ada skrotum. Skrotum ini berbentuk kantung kulit yang menggantung pada pangkal penis. Di dalam skrotum terdapat testis yang terdiri atas skrotum kanan dan juga skrotum kiri. Di antara skrotum kiri dan juga skrotum kanan dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos. Kantung kulit ini berfungsi untuk menjaga suhu testis yang sesuai saat memproduksi sperma. Lalu ada testis. Testis ini adalah kelamin bagian dalam yang memiliki bentuk bulat telur dan berjumlah sepasang. Testis ini terdapat dalam skrotum yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu ada epididymis. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Lalu ada saluran uretra. Saluran uretra adalah kelenjar yang menghasilkan zat berisi basa atau alkali. Lalu ada fruktosa atau gula monosakarida. Kemudian hormon prostaglandin dan juga protein pembekuan. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini adalah kelenjar yang terletak di bawah kantung kemih yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Lalu ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper adalah kelenjar yang menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Kelenjar ini berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam dalam uretra, sekaligus melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Setelah mengetahui sistem reproduksi pria, berikutnya adalah alat dan sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada vagina. Vagina ini adalah saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Vagina juga sebagai tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran untuk melahirkan.
Lalu ada serviks. Serviks adalah struktur rahim bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi penting serviks ini adalah untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim selama proses seksual. Kemudian ada saluran telur atau tuba Fallopi. Saluran ini berjumlah sepasang kanan dan juga kiri. Bentuknya pun menyerupai tabung kecil dan tipis yang menempel di bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur atau ovum yang bergerak dari ovarium menuju rahim. Sementara tuba Fallopi ini menjadi wadah fertilisasi atau pembuahan sel telur oleh sperma. Kemudian ada indung telur atau ovarium. Indung telur atau ovarium ini berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut. Ovarium diselubungikan kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Di dalam folikel terdapat sel telur atau ovum yang siap dibuahi. Folikel ini juga menghasilkan hormon khas wanita yaitu estrogen dan juga progesteron. Yang terakhir ada rahim atau uterus. Rahim ini adalah organ berongga yang bentuknya menyerupai buah pir. Organ ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Rahim ini tersusun atas 3 lapisan yaitu premetrium, myometrium, dan juga endometrium atau dinding rahim. Nah, itulah pembahasan singkat mengenai alat reproduksi pada manusia beserta dengan fungsinya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua.